Selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Yang hujan mana aja nih yang hujan nih? Atau rata-rata hujan? Ini Mas Agus izin karena koneksi sinyal. Ya nggak apa-apa. Nanti kan kita share PPT-nya juga. Gunung Kidul rata-rata ya. Oh iya. Di sini juga kayaknya hampir hujan ini. Udah mendung. Jadi hari ini kita akan review sedikit tentang job vacancy yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 kemarin. Pertama saya mau cek dulu nih, cek kehadiran dulu lewat link presensi yang biasanya. Mana ya linknya ya? Bentar, saya share dulu linknya. Linknya sama aja kok, kalau masih nyimpan linknya bisa presensi lewat situ. Terus silakan yang sudah hadir bisa langsung presensi saja dulu. Takutnya nanti keburu koneksinya putus karena hujan ya. Ini dari BMKG juga seminggu ke depan sepertinya hujan. Ini saya lihat dulu dari pagi ini, kalau misalnya kita betulan ini makin siang ini makin tidak memungkinkan. Jadi nanti siang istilahnya untuk yang kuliah komputasi numerik saya kirimkan modul saja nih. Jadi biar bisa belajar sendiri-sendiri. Nanti kalau ada problem misalnya ini kan sudah seminggu ya, udah seminggu terus saya cek belum ada yang ngumpul tugas. Saya yakin problemnya di itu kayaknya di bagian yang nulis vektor yang menggunakan karakter itu sebetulnya. Nah itu nanti siang silakan aja langsung PM atau lewat grup kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk kita Google Meet ASEAN ya. Ini saja nanti sebentar aja supaya tidak terkendala cuaca. Jadi kita akan review sedikit seperti apa yang sudah saya janjikan minggu kemarin tentang job vacancy lebih mendalam. Kemudian untuk yang materi belajar di rumah nanti malam saya update ya. Saya lupa belum bikin materinya. Jadi nanti malam baru saya update. Jadi besok buat belajar bisa. Nih 20, saya kan pakai 2 akun, berarti baru 19 ya. 19 yang tadi satu izin karena hujan. Ini ada 34 partisipan, 33. Nih, kita tunggu nggak apa-apa. Baik, saya langsung lanjutkan saja ke presentasinya supaya tidak membuang waktu. Malah ini. Nah, jadi kita akan mereview job vacancy. What is a job vacancy? Ya, apa itu job vacancy ya? Semoga suara saya bisa terdengar ya. Jadi walaupun slide-nya terlambat, tapi yang penting suara saya bisa terdengar. Ini juga direkord, jadi nanti bisa saya share lewat YouTube. Jadi bisa ditonton kalau misalnya baru senggang. Kita akan mereview sedikit tentang job vacancy yang sebagian besar sudah disampaikan oleh kelompok 1 kemarin ya. Itu sudah mewakili semuanya. Jadi istilahnya saya hanya mengulang lagi, tapi hanya memperdalam sedikit. Jadi topiknya adalah what is a job vacancy? Yang pertama itu, apa sih job vacancy itu? Kemudian, how we can find a good job vacancy. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu lowongan kerja, terus kita gimana sih cara carinya gitu. Terus yang ketiga, the characteristic of a good job vacancy. Jadi setelah kita tahu cara mencari lowongan kerja, kita harus tahu juga karakteristik dari lowongan kerja yang bagus itu seperti apa. Nanti kita berikan cara memberi skornya. Jadi ada poin-poin tertentu, yang poin-poin tertentu itu nanti mewakili apakah lowongan kerja itu bagus atau enggak. Nah, kemudian what kind of information should we obtain from a job vacancy. Jadi setelah kita membaca lowongan kerja, kemudian mengetahui karakteristiknya, terus informasi apa saja yang harus kita obtain, harus kita peroleh dari lowongan kerja tersebut.
Yang terakhir kemudian kita cuplik sedikit buat an application letter. Jadi application letter ini sebenarnya nanti dibahas di bahasa Inggris profesional ya. Jadi nanti ada di bahasa Inggris profesional itu ada cara mengirim email. Itu spesifik, materi spesifik. Nah ini kita cuplik sedikit saja. Jadi bagaimana cara menulis surat lamaran untuk sebuah lowongan kerja. Kita langsung aja. Jadi ini saya cuplik dari Europa.eu, Eurostat. Jadi ini adalah penjelasan what is a job vacancy. Jadi menurut mereka, a job vacancy is defined as a paid post that is newly created, unoccupied, or about to become vacant. Nah, jadi mereka itu mendeskripsikan lowongan kerja itu sebagai istilahnya postingan yang berbayar, yang akan dibayar. Jadi postingan lowongan kerja yang itu tuh yang nanti ketika ada yang direkrut itu nanti dibayar. Yang newly created, yang baru dibikin. Jadi baru dibikin ini maksudnya gini. Jadi misalnya di Gunung Kidul itu belum ada teknisi nuklir. Nah, itu belum ada. Jadi terus kemudian dari Batan kemudian bangun semacam reaktor nuklir, ya kan? Karena UNJ canggih kan, jadi dia bikin reaktor nuklir, terus butuh istilahnya teknisi nuklir. Nah, dia bikin istilahnya lowongan kerja butuh teknisi nuklir. Nah, itu newly created artinya. Newly created. Nah, kemudian unoccupied. Nah, unoccupied itu misalnya gimana? Jadi misalnya gini, di UNJ Gunung Kidul kan istilahnya banyak ya yang dibutuhkan tenaga kerjanya ya. Misalnya dari depan sendiri kan ada security. Masuk ke dalamnya nanti ada istilahnya bagian perawatan ya, bagian perawatan gedung. Masuk ke dalamnya lagi nanti ada bagian manajemen. Nah, itu kan posisi-posisi yang sudah umum. Nah, posisi-posisi yang sudah umum itu kan istilahnya kalau kita baca pun tanpa dideskripsikan pun kita tahu itu posisi-posisi umum. Nah, sekarang kan posisinya di Gunung Kidul itu kan posisi-posisi itu kan banyak yang belum terpenuhi. Jadi itu masuk dalam kategori unoccupied. Nah, yang terakhir or about to become vacant. Jadi hampir terisi. Jadi hampir terisi itu maksudnya gini. Misalnya ada lowongan karyawan. Karyawan kan misalnya ada yang pensiun, kemudian ada yang mau mengganti. Nah, misalnya di sini karyawan bagian helpdesk. Nah, dia sudah pensiun. Nah, sudah pensiun itu terus karena tidak diposting secara publik, itu kan berarti harus ada yang mengganti. Nah, kemudian perusahaannya itu misalnya kita ambil lingkup UNJ Gunung Kidul ya. UNJ Gunung Kidul itu istilahnya kemudian dia ngirim pesan ke misalnya ke mahasiswa atau ke dosen-dosen lainnya. Ini loh, bagian helpdesk ada yang mau pensiun. Kemudian ada enggak yang mau lanjutin. Nah, itu artinya to become vacant. Nah, penjelasannya adalah, jadi for which to employer is taking active steps, is prepared to take further step to find a suitable candidate from outside the enterprise concern, and which the employer intends to fill either immediately or within a specific period of time. Jadi ini masalah masalah pegawai-pegawainya. Jadi masalah kita sebagai yang mau apply itu ya, jadi yang pertama itu ada yang apply yang sebagai kita yang mencari pekerjaan, kita tuh aktif sendiri, terus aktif cari informasi kemana-kemana, kemudian aktif untuk mengambil langkah lebih lanjutnya lagi. Jadi misalnya kalau kita udah tahu ada lowongan terus langsung istilahnya nguyak untuk nangkep dari luar enterprise. Jadi dari luar enterprise itu, jadi misalnya kita dari luar UNJ tahu itu dia mau pensiun gitu misalnya. Terus kita tuh nguyak, saya harus masuk. Nah. Atau and which the employer intends to fill either immediately. Jadi misalnya tadi yang sudah dikatakan, ini bagian helpdesk mau pensiun terus ternyata ada yang ada bagian lain yang dia itu bukan bagian helpdesk. Nah, tetapi karena untuk mengganti sementara waktu ya, jadi misalnya sebelum membuka lowongan baru, nah itu dia ganti di bagian helpdesk itu, nah itu dinamakan dengan fill either immediately or within a specific period of time. Jadi waktunya terbatas. Jadi job vacancy itu ada 3, newly created, yang baru aja, kemudian unoccupied, jadi posisi-posisinya itu sudah jelas tapi belum ada yang ngelamar, atau about to become vacant. Jadi belum dipublish pun dia pasti terisi, seperti yang tadi sudah disediakan bagian manajemen tadi, yang hampir pensiun tadi. Jadi apa itu job vacancy? Nah,
Sekarang kita lihat di bagian lowongan kerjaan kita ya. Jadi kalau kebanyakan kan kita itu unoccupied ya. Jadi posisi-posisinya sudah jelas, tapi yang kerja, yang ngisi belum ada. Nah itu. Kalau newly created jarang sekali ya, karena kalau di Indonesia sendiri kan memang bagian engineering-nya sudah kita tahu kemarin ya, masih bagian marketing aja ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh ada engineer, misalnya engineer-nya itu teknisi untuk bagian power. Nah, terus itu kan di Indonesia kan jarang, ya kan jarang sekali. Ketika di Jogja buka satu, nah itu kan artinya newly created. Nah, maksudnya seperti itu. Seperti di Gunung Kidul. Gunung Kidul misalnya teknisi apa ya misalnya ya di Gunung Kidul, misalnya dia ngatur jaringan komputer, misalnya ngatur jaringan komputer khusus untuk di UNJ. Nah, UNJ Gunung Kidul. Kan UNJ Gunung Kidul nggak punya Puskom. Nah, ketika UNJ Gunung Kidul nggak punya Puskom, mereka butuh pegawai yang ngurusin jaringan komputer, nah itu artinya newly created. Itu. Nah, beda kalau UNJ Karangmalang kan udah punya Puskom. Nah, terus dia butuh teknisi jaringan, nah itu artinya unoccupied. Jadi posisinya itu umum, terus memang saat itu tuh baru butuh, ya, belum diokupai oleh siapa-siapa. Jadi itu, nggih. Jadi itu apa maksud dari job vacancy? Ada 3 jenis tadi. Nah, yang kedua, how we can find a job vacancy. Nah, di sini ada berapa? Jadi ini dari the undercover recruiter ya. Jadi ada berapa yang umum. Yang pertama itu networking. Networking itu misalnya kalau kita kayak pakai LinkedIn gitu. Nah, kalau saya ngomongnya LinkedIn ya. Tapi kok banyaknya ngomong banyak LinkedIn. LinkedIn. Nah, LinkedIn itu banyak sekali ya job vacancy. Saya contohkan sedikit. Contohnya kalau di LinkedIn itu seperti apa? Di mana ya Chrome saya? Chrome. Nah, jadi ini LinkedIn saya ya, LinkedIn saya. Jadi saya tuh kalau saya seringnya ditawari pekerjaan, bukan saya yang nyari pekerjaan. Misalnya ini dari Widya Group, ya kan? Dia di Jogja, dia nonton profil saya, terus pengen nawarin saya posisi. Kemudian ini apa ini? Yellow Messenger. Yellow Messenger dia pengen rekrut saya di bagian Southeast Asian Language. Jadi saya bagian ASEAN lah, di sekitar ASEAN. Tapi saya nggak tertarik, ya udah nggak saya balas. Kemudian ini ada Motorola. Di Motorola di senior software engineer. Itu juga ngontak saya. Lihat ya, jadi mereka mesti pengennya pakai CV ya. Tetapi juga belum, nggak saya balas. Ini saya balas ya. Jadi ini lokasinya di mana nih? Di mana? Di Indonesia, Surabaya. Surabaya, Indonesia. Jadi dia mencari apa namanya lecture IT game development. Tapi kan saya nggak konsentrasi di game development ya. Yaudah saya tolak. Ini contoh yang networking. Ini R&D software engineer. Di mana lagi? Nah, jadi saran saya ya, kan mumpung masih muda, baru semester 2 ya, silahkan aja bikin LinkedIn. Terus portofolionya istilahnya dipenuhin dulu. Portofolio misalnya pernah ngerjain apa, terus sekarang kuliahnya di mana, keahliannya apa, nah itu penuhi dulu. Nanti pasti lama-kelamaan bakal banyak yang ngirim-ngirim kayak gini. Ini misalnya Mbak Alamanda Santika, ini yang dulu pendirinya Gojek. Ya, jadi nawarin saya buat apa namanya, buat gabung di Binar Academy. Tapi waktu itu saya masih sekolah. masih sekolah. Jadi saya belum bisa gabung. Terus ini di Singapura. Kemudian ini di mana lagi nih? Rekrutmen di Jakarta. Banyak nggih. Jadi kalau networking itu lebih kuat ya. Networking itu lebih kuat daripada yang kalau kita cari-cari di website recruiters gitu. Ini contoh networking ya. Kalau saya sukanya pakai LinkedIn karena itu valid kalau LinkedIn itu. Jarang ada penipuannya. Oke, itu kita kembali ke slide. Nah, itu ya yang pertama ya, networking. Kemudian referrals. Nah, referrals itu unik. Misalnya gini. Misalnya Anda sudah kerja di perusahaan A. Nah, kemudian bos dari perusahaan A itu dia pengen cari karyawan baru. Nah, terus dia ngontak jenengan, Mas, saya carikan karyawan, tolong tarik ke sini. Nah, itu namanya referrals. Jadi waktu ngomong tolong tarik ke sini, itu sudah secara tidak langsung itu istilahnya membuka lowongan.
tapi tidak publik. Nah, cuma nanti kita kan nge-share-nya saya ke teman-teman deket ya, siapa yang mau kerja di sini, siapa yang mau kerja di sini. Nah, itu namanya referrals. Kemudian company website itu seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi ada seperti di Siemens, kemudian ada di Schneider, kemudian kita bisa buka yang ada di kemarin mana ya? Siemens, Schneider, kemudian di Google. Nah, itu company website. Kemudian karir website itu kayak di Jobstreet, Jobstreet ID. Nah, itu banyak ya. Jadi nah itu kalau di karir website itu kadang kita harus hati-hati ya, karena banyak juga lowongan yang tidak valid ketika kita ngelamar itu ternyata abal-abal. Kemudian sosial media itu di sini menempati yang paling bawah ya, di antara yang lain, karena sosial media itu ya kita tahu sendiri ya, banyak iklan-iklan lowongan pekerjaan yang tidak jelas dan biasanya itu misalnya kayak itu model-model MLM kayak gitu, nonton video dibayar gitu. Itu kan jelek banget tuh itu ya, nonton video dibayar, terus join ini, terus nanti gajinya segini, padahal yang pegawai profesional pun aslinya gajinya nggak segitu. Nah ini cuma nonton video dibayar, itu kan abal-abalnya kelihatan sekali. Nah, terus selanjutnya job fairs. Nah ini yang paling umum job fairs itu banyak sekali ya. Di UNY pun punya job fairs ya. Dulu sebelum pandemi itu sering ada job fairs tuh di Karangmalang, kampus Karangmalang. Jadi job fairs itu nanti dari dari perusahaannya itu langsung datang ke kampus kita. Kemudian kita itu kalau udah punya CV bisa diserahkan ke perusahaannya tersebut untuk kemudian kita ngikutin proses seleksinya. Nah, kalau job fairs itu biasanya itu yang diterima itu lebih sedikit karena mereka kan harus spesifik menyeleksinya ya. Jadi lebih enak menyeleksi spesifik by networking, by referrals, dan company website daripada lewat job fairs. Karena kalau networking jelas mereka baca CV kemudian wawancara. Kalau referral jelas kita sudah tahu misalnya teman kita yang ada di perusahaan tersebut tahulah kemampuan yang kita tarik ke perusahaan tersebut. Company website jelas lagi karena kita harus mengupload CV kemudian wawancara langsung 4 mata ya, wawancara 4 mata. Nah, kalau sosial media job fairs, nah itu mereka kemungkinan sedikit karena sosial media itu kan jejak digitalnya kuat ya. Kalau kita pernah melakukan postingan yang tidak bagus tuh walaupun sudah dihapus tuh tetap bisa terlihat. Jadinya kemungkinan diterimanya itu sedikit. Sosial media job fairs. Nah, rekrutmen agensi ini yang terakhir, itu contohnya kalau di tempat kita itu kayak TKI. Gitu. Nah, itu TKI itu termasuk rekrutmen agensi. Kan banyak ya rekrutmen TKI ke Korea, ke Malaysia, ke Jepang. Kemudian ya ditawarkan juga posisinya banyak sebagai perawat, sebagai tenaga ahli PNS itu kan juga banyak. Itu namanya rekrutmen agensi. Jadi yang 3 ke bawah ini yang yang istilahnya soal keamanannya itu risknya itu paling tinggi, risikonya paling tinggi kalau dikatakan risikonya karena tidak ada validasinya, kemudian jaminannya juga sedikit, jaminan untuk lowongan kerjaannya itu bagus tuh. Kalau yang di atas networking, referral, company website itu bagus, itu pasti dijamin istilahnya yakin kalau misalnya kita asal ngelamar pun pasti responnya pasti ada gitu loh. Jadi ada jaminannya. Kalau nggak diterima itu pasti yang pegang yang handle sistemnya, misalnya di networking itu pasti mereka misalnya langsung ngecek gitu loh. Oh, langsung diblok seperti ini. Saya juga pernah ada kayak gitu. Nawarin satu pekerjaan tapi kan nggak saya anggap, tahu-tahu profilnya hilang. Profilnya hilang, oh berarti dia itu abal-abal gitu. Gitu nggih. Jadi begitu how we can find a job vacancy. Jadi tidak hanya dari koran ya. Kenapa koran tidak masuk ke sini? Karena koran itu jarang ya. Walaupun banyak sekali dibutuhkan, tapi koran itu istilahnya sudah tidak zaman lagi, ya, sudah tidak zaman lagi. Walaupun banyak yang masih menggantungkan koran untuk mencari lowongan pekerjaan. Oke. Nanti kalau selama presentasi ini ada yang mau tanya langsung potong aja ya. Nanti langsung saya tanggapi pertanyaannya. Kemudian, nah ini yang penting ya, the characteristic of a good job vacancy. Jadi apa sih karakteristiknya dari lowongan kerja yang bagus? Nah, yang pertama itu jelas, job ordernya itu jelas. Kemarin yang sudah saya tampilkan di Google, kemudian di Siemens, kemudian di Schneider itu kan job ordernya itu jelas, detail, gitu loh. Jadi kita tuh tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, kemudian business term, jadi kesepakatan bisnis itu disetujui. Jadi sudah valid lah, sudah resmi lah.
kemudiannya biasanya itu full fee. Jadi setelah disetujui itu tuh nggak ada potongan gaji lagi gitu loh. Biasanya full fee, nggak dipotong berapa persen gitu loh. Misalnya kalau di perusahaan yang pabrik itu kan biasanya masih ada potongan-potongan, terus kita nanti dapatnya cuma berapa persen gitu loh. Nah, itu. Terus yang ketiga, you will get a reasonable reward. Jadi kita dapat hadiah. Misalnya kalau kita itu kerja keras, ngelembur, terus misalnya pekerjaan kita tuh bagus, nggak ada yang cacat, itu pasti dapat hadiah. Nah, itu yang dinamakan salah satu karakteristik dari good job vacancy. Nah, terus yang keempat nih, jelas nih. Lowongannya itu jelas. Lowongannya jelas dan ditandatangani. Makanya kenapa kalau kita lihat lowongan-lowongan, misalnya kalau saya kan sering lihat lowongannya itu di grup lowongan dosen dan guru ya, karena saya kan suka apa namanya lihat-lihat lowongan di sana. Terus saya lihat sering nge-share apa namanya lowongan guru-guru di sana. Nah, kalau misalnya lowongannya itu resmi, nah itu pasti ada tanda tangannya. Sign off itu tanda tangannya. Sign off itu pasti tanda tangan. Vakansinya itu jadi ada, dibutuhkan beneran, terus ditandatangani, udah resmi itu. Nah, terus gimana kalau yang tadi yang misalnya di sosial media, kemudian di mana di networking tadi, kemudian di apa website perusahaan. Nah, itu gimana? Itu resmi atau enggak itu? Itu resmi. Kenapa? Coba lihat aja di bawahnya. Di bawahnya kan biasanya ada alamat perusahaan, ada informasi kontak dan bla 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 yang misalnya bisa kita runut gitu loh. Nah, kalau misalnya nggak resmi, kalau kita runut pasti kalau kita telepon atau kita kontak tuh mesti nggak nyambung. Kayak gitu aja. Nah, soalnya kan kalau udah berhubungan dengan data digital seperti itu kan salah satu untuk validasinya selain tanda tangan digital kan lihat itu ada kontaknya enggak, ada teleponnya enggak, ada emailnya enggak. Nah, kalau di kita email balas enggak, nah itu aja. Itu untuk memastikan lowongan. Nah, kemudian lowongan itu apa namanya? Urgent. Urgent itu jadi benar-benar urgent, benar-benar dibutuhkan. Jadi kalau benar-benar dibutuhkan pasti yang daftar apa namanya? Banyak. Nah, kalau yang daftar banyak, kemudian apa namanya, apalagi ditambahkan dengan kualifikasi, nah itu pasti vakansinya itu bagus lah istilahnya. Nggak seperti kemarin ya, kita kan pernah baca berita yang ya karena pandemi ini kan jadi banyak orang yang kehilangan apa namanya pekerjaannya ya, kita tidak menampik itu ya. Kemarin kan berapa bulan sebelumnya kan kita pernah mendengar berita ada kasus misalnya di mana di Indomaret atau mana ya Indomaret tuh buka lowongan jadi kasir atau apa ya saya lupa terus yang ngelamar banyak sekali. Nah itu contohnya yang bagus ya itu saya anggap bagus. Kenapa? Urgen gitu loh. Urgen. Nah dan apa namanya ketika orang tahu itu apa namanya langsung berbondong-bondong daftar gitu. Itu saya anggap bagus, tapi yaitu tadi yang ditawarkan cuma sedikit, yang ngelamar banyak. Tuh. Nah, ini yang setelahnya, the candidate exists, ya kan? Nah, kandidatnya itu ada, kandidat selain kita yang daftar itu ada. Nah, itu kemarin kenapa yang kasus-kasus kemarin yang kita anggap nggak manusiawi dan sebagainya itu kenapa bisa saya katakan bagus? Karena itu ya termasuk good job vacancy itu tadi. Urgent, kandidatnya eksis, vakansinya eksis, ya. Kemudian apa namanya? Term of bisnisnya juga jelas, pekerjaannya juga jelas, ya udah. Itu kan. Terus itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kooperatif, you have access to decision maker. Nah, ini ya. Nah, ini yang kemarin apa namanya? Ya kemarin agak disayangkan yang ini. You have access to decision maker. Jadi kemarin itu kan yang di kasus kemarin itu kan mereka nggak punya akses ke HRD ya. Padahal kalau misalnya kita membahas tentang good job vacancy itu setidaknya kita tuh punya akses atau komunikasi ke HRD. Ya bukan dianggap orang dalam, tapi sebenarnya kan kita mencari kerjaan. Berarti kan kita harus komunikasi dengan HRD, ya kan? Gimana caranya, apa namanya, kita ngelamar, kemudian cara kita meroleh informasi terkait dengan lamaran itu. Nah, itu kan kita harus tahu. Nah, kita harus tahu. Jadinya kita harus, apa namanya, kita harus join ke misalnya ya networknya si HRD-nya itu. Itu. Ini sebentar, ini ada request. Oke, saya lanjutkan.
Nah, setelah kita jelas punya akses ke decision maker, ya udah itu salah satu poin, itu adalah good job vacancy. Nah, nanti setelah ini saya akan lihatkan beberapa poin yang harus kita lihat, jadi istilahnya bisa menganggap ini sebuah lowongan yang bagus. Nah, kemudian cooperative employer, ini yang jelas nih, will return your call, provide good feedback, interview your candidates, dan lain-lain. Nah, kalau nggak ada ini, ya istilahnya lowongannya bisa dianggap abal-abal. Kita ngirim email, nggak dibales. Kita telepon, nggak ada yang ngangkat. Terus misalnya cuma ngomong, ya besok kita panggil untuk interview lagi, ternyata nggak di-interview. Ya udah, itu bukan lowongan yang bagus gitu. Nah, kemudian ini, client is committed to the process and to you. Preferably, this involves limiting the competition, retainer, engagement fee, exclusivity, kemudian head start of the competition, interview days prior to sending CV, dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi proses rekrutmen itu misalnya seperti ini. Jadi dia tuh pertama membatasi kompetisi menggunakan apa tadi? Requirement, qualification. Nah, itu. Jadi dibatasi. Jadi tidak seperti kemarin yang kasus yang yang Indomaret kemarin itu yang lamar sampai banyak banget. Karena tidak ada limiting the competition. Nah, ketika kita menuliskan, jadi kita butuh misalnya butuh skillnya ini, sertifikasinya ini, dan bla 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 bla. Nah, itu kan sudah limiting competition. Nah, kemudian ketika sudah melimit competition, ya sudah. Berarti istilahnya si perusahaan itu sudah melakukan yang namanya itu membuka lowongan kerja yang bagus. Itu. Selain itu kan ada menyetujui untuk interview. Jadi kita ngajak interview kapan, mereka setuju kapan, kemudian kita mengirimkan email, mereka memberikan feedback dan sebagainya. Nah, itu jelas ya, itu contoh perusahaan yang bagus yang menawarkan lowongan kerja yang baik. Kemudian yang selanjutnya itu yang terakhir, mutual trust and respect. Nah, kita orang sama orang ya. Nah, orang sama orang kan juga harus percaya sama hormat saling menghormati. Jangan karena perusahaan itu posisinya lebih tinggi terus kita nganggap kita itu sebagai ya di bawah karena baru mau melamar kerjaan. Gitu. Nah, terus gimana cara menilainya? Nah, jadi ini kan ada poin-poin ya. Poin-poinnya kan ada 10 poin. Nah, silahkan dicentang-centang, kita cek. Ketika kita ngelamar kerjaan, kita cek. Kalau skornya itu 9 sampai 10, ya udah, itu pasti bagus. Berusahalah untuk mendapatkan pekerjaan itu, ya. Berusahalah. Nah, kalau 7 sampai 8, ya itu bolehlah diisi, ya kan? Tapi kita pertimbangkan untuk lowongan yang lain. Jangan kita ngejar capek-capek ngejar. Ya, capek-capek ngejar. Nah, kalau skornya 1 sampai 6, jangan daftar di situ. Jangan lamar di situ. Karena pasti usaha kita itu udah capek-capek, tapi balikannya atau gajinya pasti kecil itu. Gitu ya. Jadi nanti saya kirimkan ini. Jadi cara melihat karakteristik dari lowongan kerja yang bagus seperti itu. Jadi ada 10 poin, kemudian kita nilai sendiri nanti. Kita cek kalau skornya 9 sampai 10 bagus, top priority. Kalau skor 7 sampai 8 ya 50-50 lah, 50-50. Tapi jangan ngabisin waktu kita untuk ngurusin yang lowongan ini. Jadi nanti walaupun kita udah nyekor 7 sampai 8, tapi ternyata ketika ada satu poin itu ternyata bagus atau tercentang, misalnya itu client is committed to the process, ya udah, berarti kan skornya nambah tuh. Ya udah, berarti kan bisa naik ke skor A nanti. Berarti kalau udah masuk skor A, berarti itu termasuk good job vacancy. Terus yang terakhir skor 16 yaitu do not work here, too risky, low return on effort. Jadi usaha kita banyak tapi kebalikannya dikit. Jadi kita itu cuma jadi kayak jadi kalau zaman Belanda itu ya itu kayak pekerja paksa gitu, kayak pekerja paksa. Jadi kita kerja keras tapi gajinya sedikit. Nah, itu nggih. Jadi besok kita kan udah punya skill nih, udah punya besok lulus jadi sebagai seorang sarjana terapan ya. Jadi kan besok dapat titel STR ya. Berarti lebih engineer daripada yang kependidikan. Jadi kita mau ngelamar kemana-mana itu fleksibel. Mau ngelamar jadi engineer di mana itu fleksibel. Tapi kalau yang sarjana pendidikan elektronika itu kan nggak bisa, ya kan? Susah kalau mau ngelamar jadi engineer karena dia
yaitu titelnya SPD. SPD-nya SPD apa? Kita nggak tahu. Kalau kita kan STR, sudah terapannya apa? Elektronika. Itu pasti udah dapat. Dan kita pasti nanti diutamakan di bagian sertifikasinya. Jadi ketika lulus pun kita pasti dapat minimal 2 sertifikasi. Tapi sertifikasinya apa? Nanti belum tahu, nanti adalah dari Kaprodinya nanti menentukan sertifikasinya apa. Kayak kemarin yang semester 4 itu udah dapat yang sertifikasi untuk elektronika dasar. Kan besok bisa digunakan. Nah, itu besok terus dapat lagi sertifikasi apa mungkin gitu. Mungkin pemrograman atau PLC, Kak. Kita belum tahu. Yang penting nanti menyesuaikan dengan kondisi di perusahaan. Terus selanjutnya, kemudian, nah, what kind of information should we obtain from a job vacancy? Jadi, informasi-informasi apa yang seharusnya kita obtain ya, yang harus kita peroleh dari sebuah lowongan kerjaan. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin, kan saya sudah menjelaskan, kita buka website-nya Google, kemudian website-nya Siemens, Schneider. Jelas ya, yang pertama itu pasti job description, job desk-nya itu apa. Terus kemudian job qualification, nah itu apa kualifikasinya. Terus yang ini yang dicari, yang penting itu full time atau part time. Ya, full time atau part time. Nah, kalau misalnya kita nggak nemukan ini full time atau part time, kita nggak tahu dong. Padahal kita butuhnya ternyata part time, ya kan? Karena kita masih belajar. Tapi ternyata itu full time. Kalau nggak ada ya tanya-tanya dulu bisa. Tapi kalau nggak ada itu pasti ya biasanya sih lowongan yang nggak jelas gitu loh. Biasanya itu ada. Kemudian fee-nya jelas. Fee-nya jelas. Nah, untuk fee ini perlu dicatat ya. Biasanya kalau yang perusahaan-perusahaan besar seperti kemarin di Google, kemudian di Schneider, di Siemens, mereka tidak pernah mencantumkan fee. Mengapa? Karena kalau perusahaan lintas negara seperti itu, haram hukumnya mencantumkan fee. Kenapa? Kita nanti antar negara ribut dong. Iya kan? Misalnya teknisinya untuk teknisi yang sama. Teknisi listrik di teknisi listrik di perusahaan di Singapura ternyata dapatnya $1.500, misalnya aja ya. Terus kemudian perusahaan listrik di Indonesia ternyata cuma dapat $750. Nah, jadi kalau fee-nya itu dicantumkan, negara bisa tempur istilahnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahwa ternyata di Singapura itu menawarkan fee yang lebih banyak, gitu loh. Makanya kan sekarang kita bisa lihat kan, kenapa banyak orang yang melarikan diri ya, dalam tanda kutip ya, melarikan diri ke luar negeri. Karena apa? Fee-nya banyak, tapi memang tidak pernah diposting di website-nya mereka. Justru yang sering posting, kalau Anda lihat ya di website job, misalnya kayak job street-nya India itu ya, silahkan kalau lihat di job street-nya India, wah itu banyak sekali itu. Fee-nya berapa, misalnya 1.500 RS sampai berapa. Jadi mereka itu istilahnya menawarkan barang gitu. Menawarkan barang ini, kerjaan ini gajinya segini, terus kerjaan ini gajinya segini. Makin rendah makin bagus. Kenapa? Karena perusahaan bisa untung. Contohnya apa sekarang? Gojek. Gojek sekarang lari ke India loh, kalau Anda tahu. Ya. Belum ada tahu Gojek itu dulunya itu kantor engineer-nya itu di Tajem, Jalan Raya Tajem itu. Di daerah Sleman. Nah, tetapi karena di sini itu ya skill-nya tinggi, bayarnya juga tinggi. Di India itu mental buruh. Mereka hasil tinggi, mau dibayar buruh. Yang mana perusahaan mana yang nggak mau dapat untung dari hal seperti itu. Makanya Gojek sekarang larinya ke India. Engineering-nya Gojek itu sekarang di India. Karena apa? Karena mental buruh itu tadi, mereka punya skill tinggi, makanya kan sekarang banyak hacker, banyak software developer yang yang canggih-canggih dari India kan ya, kita bisa lihat, tapi gajinya gaji buruh gitu loh. Itu tadi, karena memang India itu kan penggajiannya berdasarkan kasta ya, bukan berdasarkan skill ya, jadi mau gimana lagi, yaitu satu kesempatan buat perusahaan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Makanya sekarang kita tahu Gojek sekarang mau merger sama siapa-siapa ya. Kayak sekarang mau merger sama Tokopedia, terus mau merger sama mana lagi. Karena duitnya banyak. Gitu tadi. Engineer-nya sudah dipindah ke India semua. Nah, terus yang tersisa di Indonesia apa? Cuma tinggal marketing, Mas. kayak Google tuh di Indonesia cuma marketing. Microsoft cuma marketing. Kemudian yang Schneider dan Siemens itu cuma marketing. Kita cuma dapat jatah marketing aja. Engineer-nya minimal ya di Singapura yang kemarin kita perlihatkan lowongan-lowongannya kerja itu.
Jadi susah Mas. Jadi kalau di Indonesia itu memang honor go rupo istilahnya kalau di Indonesia itu. Ada harga, ada barang. Nah, kita punya skill apa, ya udah kamu bayarnya juga segini. Jadi ya itu 1:1. Kalau di India kan enggak. Di India itu bayaran piro sak karepmu, bayar apa semampumu. Yang penting saya dapat bayar. Makanya di India kantor Google-nya apa engineering Indianya juga engineering Google aja juga di India. Microsoft-nya juga ada di India. Kemudian Gojek di India. Yaitu karena mereka mau dibayar murah, itu aja. Dan mereka kan komunitasnya kuat. Ketika mereka sama-sama, aku jadi engineer India gitu. Terus aku kerja di Microsoft itu udah yaitu harga diri mengalahkan apa namanya gaji istilahnya. Itu gitu. Jadi itu fee. Jadi kalau perusahaan besar mereka pasti jarang sekali untuk menampilkan fee. Tapi kalau dia menampilkan fee pun bisa kita tanyakan lebih lanjut. Ya, makanya di sini should ya, bukan have to. Kalau have to harus, kalau should itu ya saran saja. Kemudian required application itu jelas. Jadi dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, nah itu jelas sekali. Jadi misalnya membutuhkan CV, membutuhkan sertifikat kompetensi, nah itu silahkan bisa digali sedalam-dalamnya. Nah ini yang terakhir, email atau phone number, penting banget. Penting banget. Kalau sampai nggak ada email atau phone number yang bisa dikontak, nah bisa dikatakan misalnya kayak apa namanya, yang itu lowongan ngelem kantong teh, tuh. Terus ada lowongan buat join apa namanya, join yang nonton video dapat duit, nah itu kan nggak ada email phone number-nya, nggak ada required application-nya, kemudian nggak tahu full time atau part time, job qualification-nya nggak ada, fee-nya nggak ada, cuma ada job description-nya aja, yaitu itu udah nggak dianggap bukan lowongan kerjaan, cuma apa namanya misalnya, cuma narik orang biar masuk ke komunitas mereka gitu. Kan kita tahu kasusnya banyak ya, kasus MLM yang apa namanya udah daftar tapi nggak bisa keluar lagi, itu ya, karena mereka nggak melihat informasi-informasi penting ini. Jadi saya tegas lagi, tolong sebelum Anda ingin melamar, cari informasi-informasi ini, minimal ini ya, kecuali fee. Kalau fee kan pasti jarang ya, 1, 2, 3, 4, 5, jadi kalau ada fee pun bisa ditanyakan, ini benar atau enggak. Terus fee ini tuh bisa dapat bonus atau enggak. Kan tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya kerja lembur dapat bonus atau enggak, terus ada tunjangan enggak. Nah, itu haknya si pegawai, aja tanya. Aja nggih. Nah, jadi itu what kind of information should we obtain from a job vacancy. Dan kita lanjut. Nah, ini kita cuplek sedikit ya, write the application letter. Jadi kan sebenarnya ini untuk application letter itu kan diperoleh di semester 4 ya, ada topik tersendiri untuk application letter. Jadi besok Anda di semester 4 dapat lagi write the application letter, ya kan? Kemudian write CV, kemudian apa lagi ya. Nah, itu penting. Jadi makanya di semester 4 besok di bahasa Inggris profesional itu ada ini seperti ini, cara-cara yang khusus untuk menulis application letter, menulis CV, menulis resume, kemudian apa perbedaan antara CV sama resume. Nah, itu adalah ada perbedaannya juga. Kebanyakan orang salah, disuruh nulis CV malah nulis resume. Ketika orang nulis resume malah nulis CV. Nah, itu ya. Itu besok di semester 4 dijelaskan. Nah, jadi kemarin juga di kelompok 1 juga sudah mempresentasikan ini ya, walaupun masih sebagian kecil. Nah, di sini saya perjelas lagi aja. Jadi guideline untuk menulis sebuah application letter itu ada 4 saja, 4-nya. Jadi yang pertama itu write in a professional manner. Jadi jangan menulis kayak surat pribadi, ya. Jadi kita nulisnya itu kayak nulis surat apa ya? Surat resmi ditujukan untuk ke perusahaan, gitu ya. Jangan kayak nulis surat pribadi, misalnya surat pribadi ke saudaranya atau sahabat penanya. Nah itu jangan, pakai bahasa yang profesional. Kemudian yang kedua, mention where you learn of the job vacancy. Nah, itu sebutkan dari mana kamu tahu ini lowongannya dari mana. Itu kamu sebutkan aja. Dan express your interest in applying. Nah, jadi ekspresikan ketertarikanmu untuk mengapply. Jadi jangan cuma saya dapat info lowongan dari sini. Terus saya ingin ini. Nah, itu jangan. Kalau cuma saya ingin ini, berarti kan kita cuma pengen ngelamar, nggak ada interestnya sama sekali. Jadi perlihatkan benar-benar kita tuh pengen untuk ngelamar ini. Kemudian jangan lupa setelah itu persiapkan ya. Jadi ketika nulis application letter, persiapkan list down qualification that you have, include your resume as well. Nah, setelah itu kualifikasi dimasukkan CV, resume dibikin juga. Nah, pasti bingung.
kok ada CV, ada resume? Itu maksudnya apa? Jadi gini, saya coba sedikit ya. Kalau orang itu nyebut CV, ya udah list aja semuanya. Nama, pendidikan, terus tempat tanggalnya juga boleh lah, alamat, nomor telepon, email. Itu yang pertama, 4. Kemudian jenjang pendidikan, itu kolom pertama jenjang pendidikan itu penting. Terus yang kedua, keahlian. Keahlian nanti jangan asal nulis keahlian, tapi didukung dengan sertifikasi. Ya, misalnya keahlian saya apa? Keahlian saya programming. Programming nanti sertifikasinya apa? Python kayak, HTML5 kayak, kemudian atau apa. Nah, itu tampilkan sertifikasinya. Kemudian keahlian yang kedua misalnya keahlian di bagian desain grafis misalnya. Itu nanti sertifikasi BNSP atau apa, nah, itu di list juga. Jadi jangan asal nulis keahlian. Skill itu ya. Terus yang ketiga, apa namanya? Setelah nulis keahlian, terus itu apa? Riwayat karir. Riwayat karir ya. Beda loh riwayat karir sama riwayat kerja. Nah, beda. Ada bedanya juga. Kalau riwayat kerja itu misalnya saya pernah bekerja di sini PT A, ya kan, dari tahun ini sampai ini. Terus misalnya saya pernah kerja dari PT B dari ini sampai ini. Nah, kalau riwayat karir, nah Anda jelaskan lebih lengkap. Saya kerja di PT A dari tahun sampai ini sebagai ini, ya pekerjaannya ini dari tahun ini sampai ini. Kemudian misalnya meningkat ya, misalnya nggak cuma sekali ya. Kalau dulu misalnya kayak di Puskom saya kan dari OP terus naik jadi manajer R&D sama marketing. Nah itu ditulis, 3 itu ditulis. Jadi pertama saya di Limuni kerja sebagai OP, itu dari tahun operator dari tahun sampai berapa itu kan. Kemudian saya diangkat jadi ini dari tahun berapa sampai berapa. Kemudian saya diangkat ini sampai ini. Nah itu namanya riwayat karir. Kalau riwayat kerja, tuliskan aja, misalnya kerja di Limuni dari tahun ini sampai ini, udah, jangan nyebutkan karir yang di dalamnya. Nanti biar nggak, istilahnya biar nggak tabrakan. Nah, itu. Nah, kemudian misalnya ada pernah ngerjain project-project, itu juga tulis, project itu juga tulis, ya. Nah, kalau misalnya projectnya itu berbasis gambar fisik yang misalnya pernah gambar teknik apa sebagainya, nah itu silakan diupload. Nah, terus kasih linknya di situ. Misalnya pernah gambar desain ini, ya udah, filenya diupload kemana, terus nanti linknya dikasih di situ. Nah, usahakan seperti itu ya. Jadi kalau ada list project, usahakan itu online. Jadi ketika reviewer itu membaca CV kita itu langsung tahu, langsung klik itu terus kita dapat informasi tentang project yang kita kerjakan. Itu. Jadi itu project sudah. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kontak. Jadi kan tadi sudah email email sama nomor telepon ya. Nah, tapi profesional kontak yang di bawah. Nah, profesional kontak yang di bawah itu biasanya apa? Biasanya kan kalau yang atas itu email personal ya. Nah, sedangkan orang tuh minimal itu punya 2 email, email office, email personal. Nah, email ketika kita mencantumkan kontak, nah kontak yang di bawah itu adalah kontak yang office. Nah, kalau yang di atas itu adalah kontak yang personal. Ya, yang office itu istilahnya, kalau saya kan punya 2 email ya, yang satu untuk pribadi, yang satu untuk kantor. Nah, pasti yang di sini pasti juga punya 2 email lah minimal, email mahasiswa sama email personal. Nah, ya modelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya komunikasi antar perusahaan dengan kita kan karena resmi ya. Nah, karena resmi pakai aja email UNY untuk menguatkan bahwa kita benar-benar dari UNY seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kan kita juga diminta untuk nulis resume. Nah, resume itu apa aja? Resume itu singkat aja 1 halaman. Nah, itu yang membedakan. Kalau CV itu bisa berhalaman-halaman, kalau resume itu cuma 1 halaman aja. Menjelaskan yaitu tadi identitas kita, kemudian riwayat pendidikan, singkat aja, kemudian skillnya apa? Skillnya harus sesuai dengan yang CV ya. Dan skill, kemudian lewat project, ya udah, itu aja dibikin 1 halaman. Nggak boleh lebih kalau resume. Nah, kemudian terakhir, and in a professional and uplifting tone. Jadi maksudnya kita mengakhiri surat secara profesional, kita tuh istilahnya mengawal, ayolah balas suratku dengan uplifting tone. Jadi tone-nya itu dinaikkan dikit biar istilahnya email kita tuh menarik untuk dibaca. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Nah, bisa terlihat nggih. Jadi ini yang pertama ini
Udah ini nggak lompat-lompat ya. Nah, ini write in a professional manner ya. Ini sudah saya kotak merah. Jadi ini manner-nya menggunakan yang profesional dan pribadi. Kemudian mention where you learn. Jadi ini contohnya yang di hijau ini. I saw the ads which you posted on the local newspaper. Ini untungnya pakai newspaper ya, walaupun newspaper itu udah nggak zaman lagi. Kemudian express your interest in applying. Jadi I am very much interested in joining your prestigious company since I find that I could be an asset. Nah kan, jadi nggak cuma saya pengen ngelamar ke perusahaan Anda, dah. Jangan gitu aja, tapi diteruskan. Since I find that I could be an asset by providing my knowledge and skills. Nah, jadi kenapa sih kita pengen? Karena kita punya pengetahuan dan skill yang ingin istilahnya di-provide ke lowongan pekerjaan tersebut. Jadi istilahnya supaya ya intinya itu cuma gini, supaya skill sama pengetahuan kita itu digunain gitu loh, nggak cuma disimpan aja. Intinya itu kayak gitu. Kemudian list down the qualification that you have. Nah, karena kita tuh melampirkan CV dan resume tadi ya, makanya di sini kita tulis you will find attach my resume and a list of my qualification. Nah, jadi sudah di-attach ke emailnya tersebut, include your resume as well ya. Jadi dua ini diunggul, kemudian ditutup dengan and in the professional and application tone. I look forward to hearing your positive reply soon. Nah, jadi kita tuh ayo bales gitu loh. Bales emailku segera gitu. Supaya istilahnya nggak di PHP-in sama si perusahaannya itu tadi. Nih, gitu ya. Jadi write an application letter itu saya cuplik sedikit ya. Besok di semester 4 lebih dalam lagi. Write an application letter karena jenis-jenisnya itu banyak, nggak cuma ini. Kalau ini kan paling singkat ya, paling singkat. Jadi hanya 3 paragraf. Tapi biasanya itu nanti ada menyebutkan beberapa poin-poin tertentu. Nah, itu besok di semester 4 itu lebih jelas lagi untuk tentang write the application letter. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Monggo. Sambil saya cek untuk presensinya, nggih. Ada pertanyaan untuk ini? Kalau tidak ada, saya mau cek presensi dulu sebelum kita akhiri ya. Ini sudah jam 8:30. Presensi kuliah. Oke. 20 berapa ini? 26. Yang baru masukin 26. Oke, monggo yang belum presensi bisa presensi dulu. Jadi itu ya untuk tentang job vacancy. Jadi sudah saya coba untuk lebih perdalam lagi. Harapannya ini kan sudah semester 2 ya. Jadi Anda istilahnya sudah punya modal besok setelah selesai di semester 2, modalnya banyak, sudah bisa ngoding, sudah bisa nyolder. Nah, itu kalau mau cari kerja kan lumayan gitu kan. Nah, makanya saya bekali ini untuk job vacancy. Nah, sekarang berhubung tidak ada yang bertanya, jadi saya ingin buka Bismart untuk persiapan di kelompok 2. Ini kelompok 2 hadir tidak, nggih? Kelompok 2. Hadir, Pak. Nggih, kelompok 2. Jadi persiapan untuk kelompok 2 minggu depan presentasi ya. Presentasi, saya hampir lupa topiknya.
kelompok 2. Enggak disimpan di sini, nanti di desain dokumen kontrak perkuliahan bahasa Inggris. Tentang position ya. Nah, sudah disampaikan belum, Mas? Kelompok 2 untuk position. Jadi setelah job vacancy, terus kita membahas tentang position yang ada di company yang akan kita kita lamar. Position yang ada di company. Kemudian ada speaking public, interview, manual, American British, quantitative question, matematika formula. Nanti yang khusus ini ya, yang banyak di bagian kerjaan-kerjaan 4 poin ini. Berarti yang kelompok 2 siap-siap, silahkan seperti yang kelompok pertama kemarin, bikin PPT, bikin makalah, kemudian diupload di grup dulu hari Senin atau hari Senin, bolehlah hari Senin. Hari Senin, kalau mau enak lagi hari Minggu pas pada liburan. Hari Minggu, terus biar teman-teman yang lain bisa ngecek. Ini saya cek dulu untuk makalah grup 1 sudah diupload belum ya? Oh, belum diupload untuk makalah grup 1 di Bismart. Silakan diupload ya, di Bismart itu ada untuk uploadnya, itu diupload. Jadi nanti setelah diupload, saya off-kan saya off-kan ini submission-nya, terus nanti saya bikin link itu. Jadi bisa diakses kapanpun. Ini PPT juga belum diupload, silakan diupload dulu ya. Untuk yang grup 1 ini belum diupload. Resume materi draft 8, oke. Ini submit-nya juga masih 0 ya. Ada permasalahan untuk ngupload mungkin? Belum ada yang ngupload ini? Itu untuk uploadnya satu kelompok, satu orang atau semuanya? Satu kelompok, satu orang aja, Mas. Jadi satu orang mewakili satu kelompok. Jadi nanti ada 7. Yang pertama nanti kan ini satu uploadan, yang makalah satu uploadan, yang PPT satu uploadan, terus nanti sisanya 7 kelompok di resume materi. Nanti setelah ini diupload, nanti kan langsung saya off-kan, terus di sini nanti saya bikin link, Mas, biar bisa di-download. Oh iya, Pak. Oke. Segera diupload nggih. Iya, Pak. Ya. Terus ini nanti yang week 3 yang study from home nanti saya bikin, terus saya share. Jadi untuk materi selanjutnya itu mengenai apa ya, kemarin saya lupa. Jadi tentang bahasa Inggris dasar. Jadi ada titipan ya, ini sebenarnya titipan dari UNY untuk belajar ini, untuk mempersiapkan Pro TOEFL, karena kan jenengan belum Pro TOEFL kan, itu. Jadi saya saya bikin materi-materi basic untuk Inggris. Di luar dari perkuliahan bahasa Inggris kita. Itu kalau tidak ada pertanyaan, monggo. Izin bertanya, Pak. Monggo. Tentang job vacancy tadi, kalau kita mau ingin lebih tahu tentang perusahaan yang akan dilamar, toh, Pak. Gimana ya? Kan nanti akan misalnya perusahaan akan memberi nomor atau email, toh, Pak. Nah, iya betul. Kalau kita ingin bertanya itu, kita lewat nomor atau dengan email saja atau dua-duanya kita tanya di situ, gitu, Pak. Oh ya, kalau sopannya email, Mas, kalau sopannya, ya kan. Tapi biasanya kalau perusahaan besar itu kan kadang telat ya balas emailnya ya, karena banyak urusan lain selain hanya mengurusi lowongan kerja ya. Nah,
Itulah kenapa ada telepon. Nah, telepon itu istilahnya untuk apanya? Verifikasi misalnya telepon, Pak Bu, saya kemarin perkenalkan saya ini, kemudian saya mencoba untuk melamar ini. Kemarin saya mengirimkan email beberapa pertanyaan tentang perusahaan, sudah diterima atau belum ya, misalnya kayak gitu aja. Jadi kalau telepon itu hanya untuk konfirmasi, bukan untuk komunikasi utama. Karena kalau komunikasi utama pasti mengganggu sekali, Mas. Itu Pak, sopannya lewat email, sopannya lewat email. Jadi nanti kalau emailnya belum dibalas-balas, nah baru ditelepon. Bahkan kalau email pun biasanya saya kan sering berimailan dengan salah satu prof yang ada di Taiwan, jadi itu pun kalau nggak dibalas ya coba lagi email yang 2 kali. Biasanya 2 kali atau tiga kali itu baru dibalas, baru direspon. Kalau misalnya kita nggak punya kontak pribadi atau teleponnya. Tapi kalau ada kontak pribadi, misalnya seperti WhatsApp, kemudian Line, nah itu bisa kita kontak bahwa kita itu kemarin kirim email tentang pertanyaan ini, terus ini apakah sudah diterima atau belum. Nah, ini kan mereka akan mencari. Seperti itu, Mas. Jadi email dulu, setelah email, kalau misalnya udah 4 hari atau 5 hari nggak dibalas, kalau misalnya lowongannya masih panjang ya nggak apa-apa, kita telepon untuk konfirmasi. Tapi kalau misalnya udah mepet banget, misalnya cuma tinggal semingguan itu 2 hari misalnya belum dibalas ya langsung telepon aja, enggak apa. Gitu aja, Mas. Iya, Pak. Terus kalau kan ingin bertanya loh, Pak, pertanyaan yang akan diajukan itu kayak gitu dijadikan satu semuanya atau lewat satu persatu gitu, Pak? Ini maksudnya gimana? Maksudnya kan misal nanti ada gaji tambahan tidak tentang misal lembur, terus nanti ada jaminan atau enggak gitu, Pak. Jadikan satu aja, Mas. Jadikan satu. Jadi biar tidak istilahnya buang-buang waktu si HRD-nya itu loh. Jadi kan misalnya pertanyaan kita langsung dibikin beberapa poin gitu kan, langsung poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Nanti kan si HRD-nya cuma tinggal langsung balas. Gitu aja, Mas. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain untuk job vacancy? Saya cek dulu itunya 61. Itu udah masuk ini. Baik, kalau sudah tidak ada, sudah jam 8:30. Jadi ini situasinya di Gunung Kidul masih hujan atau enggak ini? Masih, Pak. Mendung, masih Pak. Ya? Mendung ya. Bentar. Saya cek apa namanya? Weather-nya dulu. Oke. Oh ya, kemungkinannya biru banyak hujan nanti. Oke, berarti kalau gitu untuk nanti siang saya coba persiapkan modul. Jadi nanti supaya tidak kasihan juga karena harus harus online ya, harus gimit dan jaringannya lambat. Jadi nanti saya kasih modul bisa untuk latihan. Nah, nanti kalau selama latihan itu ada yang error langsung PM aja ya. Atau grup juga bisa biar lainnya bisa belajar. Karena ini yang untuk tugas 1 belum ada yang ngumpulin, jadi mungkin ada yang bingung di bagian yang nulis vektornya. Nggak apa-apa, langsung tanya aja, karena ini udah seminggu lewat, supaya kita bisa langsung belajar ke bagian selanjutnya. Oke, itu jadi terima kasih atas perhatiannya. Ini semoga semuanya tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Ini COVID-nya makin tambah parah ya, ditambah hujannya makin deras. Semoga semua baik-baik aja ya. Amin. Oke. Ini sudah saya ekspor nanti ke PDF, terus saya share di grup biar bisa untuk belajar. Atau saya masukkan ke Bismart ya, biar bisa untuk belajar ya. Nanti saya masukkan ke Bismart PDF-nya, bisa untuk belajar semuanya tentang job vacancy. Nanti kalau ada pertanyaan tentang job vacancy, langsung WA aja sama yang mata kuliah yang lain. Oke, gitu aja. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kesalahan dalam saya
menyampaikan materi ini salah kata atau salah ucapan ya, yang mungkin menyinggung perasaan, karena lowongan pekerjaan itu kan hal yang sensi ya. Jadi kalau kita nggak menjelaskan juga nanti bisa nggak tersampaikan. Tapi kalau dijelaskan seperti yang tadi mengenai masalah-masalah kasus job vacancy yang bermasalah, kemudian gaji rendah itu tadi kalau tidak disampaikan kan juga tidak menjelaskan gitu. Jadi kalau ada kesalahan tadi saya mohon maaf gitu untuk ketika menjelaskan job vacancy. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Mas.